Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Erlus, dimana saya ini ingin berbagi kepada saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Dimana di sini saya mengangkat judul yaitu Tritunggal dan istilah-istilah yang dipakai gereja perdana. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita dalami pemahaman kita tentang Tritunggal. Apa sih itu Tritunggal? Di sini Tritunggal adalah satu Allah yang esa namun tiga dalam pribadi, yaitu pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, dan kedua Putra, dan ketiga Roh Kudus. Di mana ketiga hal itu yaitu sama esensinya, sama dalam kedudukannya, dan juga sama dalam kuasanya, dan sama dalam kemuliaan. Dalam tiga pribadi tapi satu esensi. Mereka semua sama dengan keesensian, yaitu tadi kedudukannya mereka sama-sama rata, dan juga kuasanya mereka saling berkuasa, sama dalam kemuliaan. Sini saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Allah orang Kristen disebut Tritunggal? Sini saya ingin berbagi kepada kita semua, di mana Tritunggal atau Trinitas adalah doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa namun ada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di mana dalam ketiga hal ini memiliki tiga pribadi. Tiga pribadi yaitu tadi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ketiga hal ini mereka mempunyai sama esensinya, yaitu dalam kedudukan mereka dan juga kuasanya dan juga kemuliaannya. Itulah mengapa Allah orang Kristen disebut Tritunggal, karena mereka memiliki tiga pribadi dan satu esensi, yaitu satu esensi yang dimaksud dengan satu kedudukannya dan satu kemuliaannya, dan kuasanya sama dan juga kemuliaannya sama. Kita masuk dalam pengertian karena kita membahas tentang gereja perdana. Kita masuk dalam gereja, pengertian gereja. Gereja adalah tempat atau persekutuan umat yang percaya. Gereja juga disebut tempat atau rumah Tuhan. Tapi di sini saya ingin berbagi kepada kita semua, di mana dalam pertanyaan di sini adalah apa yang dimaksud gereja perdana, saudara-saudara terkasih. Saya ingin berbagi kepada kita semua yaitu gereja mula-mula. Gereja mula-mula bisa dikatakan itu adalah gereja perdana, atau juga kekristen mula-mula atau kekristen perdana biasa didefinisikan sebagai kekristenan abad ketiga antara penyaliban Yesus Kristus, yaitu sekitar tahun 30 Masehi. Itulah yang dimaksud dengan gereja perdana. Gereja perdana adalah gereja mula-mula. Suatu utama kekristenan abad pertama bisa juga dikatakan era apostolik. Persekutuan para murid pertama juga bisa dikatakan gereja perdana. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di sini saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana sih cara kehidupan jemaat perdana. Di sini kita bisa membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di mana kita bisa teladani kehidupan jemaat perdana ini. Yang pertama, rela berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Yang kedua, rajin berdoa dalam pribadi dan kepribadian mereka, rajin juga berdoa, dan juga mereka bersama-sama mereka juga rutin menjalani hal berdoa. Yang ketiga, rajin mengikuti perayaan Ekaristi atau bisa dikatakan kebangkitan. Yang keempat, rajin membaca dan memperdalamkan kitab suci. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengabaikan dalam namanya membaca kitab suci.
di sini dalam kehidupan jemaat perdana mereka memperdalamkan, memperluaskan wawasan mereka dengan membacakan kebenaran firman Tuhan atau bisa dikatakan kitab suci. Yang selanjutnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan atau juga dikatakan di sini bersifat yang memuliakan Tuhan. Sini jangan kita mementingkan kehidupan kita ke duniawi, tetapi kita mementingkan kehidupan rohani kita agar kita membangun kehidupan rohani kita agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Di sini juga ada 4 ciri-ciri kehidupan beriman jemaat perdana. Yang pertama, di mana mereka melakukan perkumpulan dan juga pembagian harta yang dimiliki, di mana mereka mempunyai suatu harta kelebihan, tapi mereka ingin membagikan suatu harta yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Mereka membagikan harta itu kepada orang yang tidak memiliki atau bisa dikatakan kekurangan. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk berkumpul, cara berdoa bersama itu tadi yang saya sudah jelaskan. Selanjutnya mereka tidak memiliki sikap egois. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita sudah memiliki suatu hal yang berarti atau yang belum orang mempunyai hal itu, seringkali kita egois atau bisa dikatakan sombong, karena kita bisa melakukan hal itu atau membeli hal itu, kita sombong dengan suatu yang sudah kita punyai. Tapi mereka di sini, mereka tidak egois, tidak sombong, tidak mementingkan kesibukan mereka atau tidak mementingkan diri mereka sendiri, karena mereka selalu bersama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada yang paling pertama memimpin dalam gereja pertama ini disebut pemimpin gereja pertama adalah Simon Petrus dan para rasul. Yang dipimpin dalam gereja pertama adalah orang-orang yang percaya Yesus, yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ciri-ciri khas kehidupan jemaat perdana bisa kita baca lagi di Kisah Rasul ayat 2 pasal 41 sampai 47. Di situ jelas sekali menceritakan ciri-ciri khas kehidupan jemaat perdana, di mana mereka saling mengasihi dan juga tidak egois. Sudah saya jelaskan kepada saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita ikuti teladan kehidupan gereja perdana ini, dan marilah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita belajar lebih dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, atau juga bisa dikenalkan sebagai tadi, yaitu Tritunggal Allah orang Kristen. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.